Pemazmur berkata, habis gelap terbitlah terang. Ini merupakan sebuah motivasi hidup bagi kita agar supaya jangan kita pernah menyerah dalam hidup ini. Jangan kita pernah berhenti untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Meskipun hidupmu terasa porak-poranda, meskipun hidupmu terasa berantakan, meskipun hidupmu dipenuhi dengan beban pergumulan yang banyak, janganlah pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati hidup kami, agar kami memiliki kelegaan dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kami memiliki keyakinan, tekad iman untuk tetap terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk menikmati waktu anugerah Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayat 12 dan ayat 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, harapan dari umat yang terbuang, tersingkir, terjajah dan terhukum ialah yang namanya pemulihan. Pemulihan bukan hanya sekedar pemulihan dalam pandangan mata, tetapi sesungguhnya pemulihan secara holistik, pemulihan secara menyeluruh yang dirindukan oleh seorang manusia. Hanya sebatas memberi harapan yang terbatas, bahkan bukan hanya sebatas harapan palsu tanpa angan-angan dan mimpi. Dan karena itu harapan yang didambakan dirindukan sesungguhnya yaitu harapan sejati yang akan ada dan sungguh ada, bahkan menjadi sebuah kenyataan yang akan terjadi, yaitu harapan yang diletakkan di dalam Tuhan, harapan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan umat. Saudaraku, Yeremia menubuatkan harapan baru bagi umat Tuhan yang terhukum terbuang karena dosa-dosa yang dilakukan umat kepada Allah. Harapan ini adalah tentang sebuah pemulihan secara holistik. Kota yang tinggal puing-puing rata dengan tanah kini akan benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya mencakup yang pertama, pemulihan kota. Kota akan mendapatkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah dan keadaan ekonomi umat akan dipulihkan. Yang kedua, pemulihan yang akan diperoleh yaitu pemulihan spiritual. Ada janji pengampunan bagi umat Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan dan yang mau meninggalkan dosa dari hadapan Tuhan. Dan karena itu pemulihan yang ketiga pula yang akan dirasakan yaitu pemulihan fisik dan psikis, di mana Tuhan akan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi kehidupan umat Tuhan. Karena itu, saudaraku, tidak ada pagi yang tertunda. Seburuk-buruknya badai hidup yang ada, toh pasti akan ada hari yang cerah. Harapan untuk pemulihan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Percayalah, segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlewatkan dalam pandangan dan perhatian Tuhan. Karena itu, semua harus diawali dengan yang namanya pertobatan, agar semua yang teralami dipulihkan oleh Tuhan. Maka naikkanlah
segala harapan-harapanmu setinggi-tingginya di dalam Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk harapan yang baru yang Tuhan beri bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya pengharapan hidup kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Maka Tuhan pulihkan hidup kami agar kami tetap terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka terpuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seutuhnya hidup kami dalam tuntunan Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada